Halo semuanya, mmm, sekarang kita beralih ke modul primary key. Pengertian primary key itu adalah suatu atribut atau kombinasi atribut yang dipilih untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam tabel basis data. Maksudnya itu, mmm, dari basis data terdiri dari beberapa tabel. Nah, dari tabel tersebut harus ada yang satu yang menjadi identifikasi. Misalkan pada tabel KTP. KTP memiliki beberapa elemen ya, ada nama, NIK, umur, tanggal lahir, golongan darah, agama, dan lain-lain. Nah, identifikasi tersebut harus unik. Jadi dipilihlah, misalkan dalam kasus contoh KTP tadi, NIK sebagai primary key, misalkan. Oke, berikutnya ada syarat primary key. Syaratnya itu ada 3. Primary key itu harus memiliki nilai unik setiap record di dalam tabel. Unik di sini itu tidak memiliki duplikasi atau values yang sama dari yang lain ya. Ya misalkan tadi pada KTP, semua orang mungkin ada kemungkinan untuk 2 Muhammad Rizky pada satu daerah. Jadi nama tidak bisa dijadikan sebagai primary key pada tabel KTP. Sedangkan NIK itu masing-masing orang berbeda. Kemudian syarat yang kedua tidak boleh memiliki nilai nol atau kosong. Jadi selain primary key itu boleh kosong. Kemudian syarat yang ketiga setiap tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Nah, karena sebagai identifikasi satu tabel hanya memiliki satu primary key tersebut. Nah, di sini kita punya contoh primary key-nya. Kita punya database perusahaan, kemudian pada tabel karyawan, memiliki ID karyawan, nama, email, jabatan. Nah, di sini ada ID karyawan sampai 4. Nah, di sini ada 2 Muhammad Rizky. Ada email juga, ada jabatan. Dari keempat kolom tersebut, kira-kira mana yang merupakan primary key? Jawabannya yaitu ID karyawan. Nah, kenapa ID karyawan? Karena ID karyawan memiliki nilai yang unik ya. Nah, di sini ada K1, kode dengan sedangkan nama tidak bisa karena karena di sini ada duplikasi Muhammad Rizky. Kemudian email, kenapa email nggak bisa sebagai primary key? Email kalau kita lihat di sini sebenarnya unik. Tapi seperti syarat yang tadi, setiap tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Jadi kalau misalkan ID karyawan sudah sebagai primary key, email tidak bisa menjadi primary key lagi. Kemudian ada jabatan juga, ada duplikasi. Gimana? Udah paham mengenai primary key?